Ya, ini kelihatannya tekanannya kena ke semua emerging market ya. Kalau kita lihat, Oke, sebenarnya kalau dilihat dari angkanya, kita nih relatif lebih rendah dibandingkan emerging market yang lain. oke. Jepang saja itu sudah melemah 12,5%, kita hanya melemah year to date itu 1,8%, Hmm, hmm, mirip-mirip dengan Filipina ya, Filipina juga 1,8%. hmm. China sendiri sudah sekitar 6%. Jadi Oke, memang hampir semua mata uang emerging market, kita jangan bicara Nigeria atau Turki ya, yang ya, oke, melemahnya oke. lebih dari 50% year to Hmm, date. hmm, Tapi hmm. memang akibat dari kebijakan Fed ini, banyak negara emerging market sekarang yang memang fundamentalnya kurang solid ya. Tahun lalu kita amati kan Sri Lanka yang sudah bisa dikatakan bangkrut ya. Nah, Ya, negara-negara yang saya sebut tadi sekarang kena pukul lagi karena memang ada ekspektasi bahwa Fed ini akan terus menaikkan suku bunga ya. dan juga kebijakan suku bunga tingginya ini akan bertahan. Oh, Dan satu hal lagi yang kita khawatir ini sebenarnya yang kita tidak duga sebelumnya adalah ketegangan geopolitik dan dampaknya ke harga minyak. ya. Biasa harga minyak itu berbanding terbalik dengan kurs mata uang dolar ya. Tapi kali ini dua-duanya menguat. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena memang sekarang penghasil atau produsen minyak terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya minyak menguat, memang kecenderungannya sekarang adalah US dollar juga akan ikutan menguat juga. Beda Mhm. dengan misalnya 2010. Waktu itu produksi minyak Amerika hanya 5 sampai 6 juta Ya. barel hari. Sekarang sudah Ah, ah. lebih dari 200 juta barel dan menjadi penghasil minyak terbesar di dunia sekarang. Mhm. Jadi kalau misalnya banyak juga yang berpendapat lemahnya nilai tukar rupiah ini juga ada kontribusi dari domestik, misalnya memanasnya kondisi politik dalam negeri, artinya dari yang Anda jelaskan bahwa faktor eksternal lah yang mendominasi. Sementara bagaimana dengan faktor dalam negeri? Faktor dalam negeri kaitan dengan politik saya pikir tidak ada kaitannya ya. Tidak Kalau ada, kita oke. lihat pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, Mhm. rupiah itu kadang menguat, kadang melemah Ya, ketika pemilu. Nah, jadi itu kita lihat di sini faktor dari eksternal itu yang lebih mempengaruhi pergerakan rupiah dibandingkan kondisi domestik, oke. termasuk pemilu. Oke, artinya sekian banyak headline kemarin yang mengatakan bahwa ketiga ISG terkoreksi dan nilai tukar rupiah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kondisi memanasnya situasi politik dalam negeri ya, Pak David? Memang yang terjadi itu memang outflow sejak Ya, ya, ya. bulan Agustus, awal Agustus itu peaknya itu asing yang ada di pasar modal itu Hmm, sekitar 7,2 billion ya. dollar, sekarang tinggal 2,8, artinya sudah Hmm, sekitar 4,4 billion dana asing yang keluar dari pasar modal ya, baik saham maupun obligasi. Jadi memang hmm. ini sudah berlangsung cukup lama sejak Ya, Agustus. Dan ini memang dipicu oleh pernyataan-pernyataan dari Fed yang kelihatannya masih akan konsisten mempertahankan suku bunga tinggi dan ada kemungkinan di akhir tahun ini mereka kembali menaikkan dan ini yang membuat mata uang emerging market ya, serentak melemah. ya. Dan ini alarm untuk rupiah ya? Ya, kalau sejauh ini kita melihat pelemahannya tidak sedalam yang lain, tapi kita Tapi tetap harus tetap harus waspada. antisipasi. Ya.